Aku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Setiap hidup, setiap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukku. Senap hidup dan senap nafasku yang jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya Padamu. Biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Ini persembahan kami, ini hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tangan kita sama-sama katakan, senap hidup dan senap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kakimu.
Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita masih ada sampai saat ini, amin. Ada sukacita memenuhi setiap hati kita, amin. Sebelum memulaikan ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita akan mulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini, kami sadari semua karena kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Sore ini Tuhan, kami mendatang menyembah-Mu, layakkan setiap hati kami Tuhan. Buat kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Biarkan setiap penyembahan kami layak naik di hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kami putuskan, kami janji, kami mau setia sama Tuhan. Karena kami percaya, kami menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari nyatakan pada Tuhan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi,
kasih-Mu Tuhan. Ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Jemaat Tuhan saja, naikkan pujian ini sampai akhir. Sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai kami menutup mata kami mau percaya, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami memilih iman, kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Walau dapat ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi mari nyatakan pada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari nyatakan sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati kami hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh mari nyatakan pada Tuhan. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati kami sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia melayani-Mu seumur hidup kami, menyembah-Mu seumur hidup kami, sampai ku menutup mata, ku kan tetap mengasihi-Mu. Kau Bapa-Ku yang baik. Jemaat Tuhan, mari naikkan suaramu, mari naikkan penyembahanmu padanya. Biarkan sampai akhir hidup kami Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia, tetap percaya sepenuhnya padamu. Yeah.
Kami tidak tahu rencana yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya padamu, Yesus. Sebab Kau yang pegang hidup kami, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang pegang hidup kami. Itu yang kami yakini, itu yang kami percaya. Yesus, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat ajaib, dalam perbuatanmu. Kau ajaib, kami percaya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Karena sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu, Yesus. Sebab segala pujian, segala pengagungan, syukur hanyalah yang bagi-Mu. Kami persembahkan hidup kami, biarkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan. Kami dalam setiap rencana-Mu, kami percaya. Sungguh besar karya-Mu, terima kasih Yesus. Yang setia, Kau yang memelihara hidupku. Sebab Kau begitu baik, kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh ajaib, yang sungguh luar biasa dalam hidupku, dalam hidupku. Dia Yesus yang ajaib, perbuatannya sungguh dahsyat. Yesus. Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan Yesus yang tetap setia. Bahkan sekalipun ketika kita tidak setia, Dia Tuhan Yesus yang setia buat saya dan saudara. Mari berserah penuh hanya pada Tuhan. Mari serahkan hidupmu hanya pada Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu segala rancangan yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Mari berserah penuh hanya padanya. Kami berserah penuh.
bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, ku berserah penuh, ku berserah penuh, keselamatan kami. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, ku berserah. Angkat kedua tanganmu dan mari berserah penuh hanya pada Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, Yesus Kaulah Tuhan, hanya Kau kemenangan kami. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari dengan sungguh nyatakan pada Tuhan, kami berserah padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya kemenangan kami. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk melompat memuji nama-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang siap melompat bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita satu sama lain bisa berjabat tangan sambil katakan Yesusku dahsyat. Puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Kita mau naikkan lagu yang berkata Yesusku dahsyat. Haleluya. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
percaya Tuhan, Engkau benteng hidup kami yang teguh. Haleluya. Terpuji namamu. Setiap kita yang percaya ada kebangunan rohani terjadi di tempat ini, memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku Lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan, sambil mengangkat tangan kita, katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau ikutkan, sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Kami takkan gentar, karena kami tahu Engkau yang selalu menopang kami, dan Engkau yang selalu menjamin hidup kami. Haleluya. Yes, puji namamu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan, sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau jaminan kami Tuhan. Kami takkan pernah takut. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup memampukan kami. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus minggu ini. Yang bertugas dipersilakan. Pembacaan katekismus kita pada minggu ini ada 3 poin. Poin yang pertama,
Apakah Allah memiliki nama? Ya, Allah memiliki nama diantaranya Yahweh, Elohim, Adonai, Theos, dan Koreos. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 15, kemudian Kejadian pasal 1 ayatnya 27 sampai 28, kemudian pasal yang ke-18 ayat 30 sampai 23, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan Matius 7 ayat 21 sampai 22. Kemudian poin yang kedua, apa arti Yahweh? Yahweh dikenal dengan sebutan tetragrammaton, yaitu 4 huruf nama Allah. Yahweh ditulis lebih dari 6.800 kali dalam kitab Perjanjian Lama dan diterjemahkan dengan kata Tuhan. Bisa kita baca dalam Yesaya pasal 42 ayat 8. Kemudian ada di Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Nama Yahweh sangat disegani untuk disebut oleh orang Ibrani atau orang Israel. Sehingga mereka menggunakan kata Adonai yang artinya Tuan atau Tuanku saat membaca tulisan Yahweh di dalam kitab suci. Apa arti nama Elohim? Elohim berarti Allah yang maha tinggi, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah yang maha tinggi dan benar. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Bilangan pasal 33 ayat 19. Kemudian Elohim adalah Allah pencipta alam semesta, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh dibawa ke bawah, akan didoakan dan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Sebab Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sambil bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini. Karena percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang berkata. Itu sebabnya kami percaya hanya padamu Yesus, tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah, ya dan amin. Kami juga yakin Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya juga kerinduan kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan disenangkan, dipuaskan pada sore hari ini. Begitu juga dengan kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu hadir di tempat ini bukan hanya memuji muliakan nama Tuhan, tapi juga mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap pribadi demi pribadi kami di tempat ini Tuhan. Kami yang lemah akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami yang bingung akan ditunjukkan jalan oleh firman Tuhan. Sehingga kami hidup oleh karena firman-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya juga ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengambil benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini. Oleh karena itu kami minta kuasa-Mu tutup bungkus kami semua di tempat ini. Biar kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Biar kami menerima sesuatu dari Tuhan. Sembunyikan juga hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah salib Kristus, adalah isi hati-Mu semata-mata. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Dan kami rindu sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi yang keras. Shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali sore hari ini kita ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Wah, kurang keras amin ya. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Yang siap katakan yes. Ya, mari kita belajar firman Tuhan. Tema kita untuk minggu ini adalah mentalitas tahan banting, gitu ya, tahan smackdown. Gitu.
Kalau bahasa ininya. Nah, kita akan buka sama-sama dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita buka sama-sama Matius 12 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Nah, kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, saya ayat yang ganjil. Lalu di ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Oh, belum dapat semuanya? Yang mengerti katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan membaca dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata demikian, bercerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22. Ulangi, 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah yang jatuh dari meja tuannya. 28 kita sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Dan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana mentalitas yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini. Wanita Kanaan ini adalah wanita yang percaya akan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang ke-21, dikatakan begini, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, Yesus secara sengaja bergerak dari daerah Yahudi ke daerah non-Yahudi. Ya, perhatikan, dari daerah Yahudi ke daerah non-Yahudi. Pelayanan Tuhan Yesus tidak terbatas hanya di daerah orang Yahudi. Berbicara tentang bagaimana Yesus mau melangkah ke dalam zona tidak nyaman dia. Dia beralih dari zona nyaman dia, daerah-daerah non-Yahudi, ke daerah-daerah Yahudi, ke daerah non-Yahudi. Ya, kita bilang sebut saja zona tidak nyaman itu adalah zona iman. Karena seringkali zona tidak nyaman itulah di mana iman kita dapat bertumbuh subur. Yang setuju katakan amin. Dan apa yang didapati Tuhan Yesus betul saja. Ternyata di daerah non-Yahudi, di daerah zona tidak nyaman itu, Yesus malah mendapati ibu yang dikatakan tadi apa? Hai ibu, besar imanmu. Karena saya mau beritahu, zona tidak nyaman adalah zona di mana iman kita dapat bertumbuh. Sebaliknya, zona nyaman kita seringkali malah membunuh iman kita. Malah membunuh pertumbuhan iman kita. Nah, kalau kita lihat baik-baik, Yesus yang melangkah dari daerah zona nyamannya ke daerah non-Yahudi, zona imannya. Ini juga yang harus kita lakukan. Dari sini kita mengerti bahwa mengikut Tuhan, mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, itu sebenarnya kita meninggalkan dan siap meninggalkan zona aman kita. Yang setuju katakan amin. Setiap kali kita melangkah dari zona iman, zona nyaman kita kepada zona iman, itu berarti kita siap mengorbankan apa yang menjadi kenyamanan kita. Itu berarti kita siap mengorbankan perasaan kita, finansial kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Nah, kita harus sadar akan hal itu. Tetapi perhatikan, di mana sekali lagi saya katakan, di mana ada zona iman, maka di situ pertumbuhan iman kita akan terjadi. Nah, zona nyaman kita, ya, di sini artinya adalah kebiasaan yang kita lakukan, yang membuat kita nyaman-nyaman saja. Atau sesuatu hal yang membuat kita tidak perlu kerja keras. Nah, kalau kita misalkan ikut panggilan Tuhan, kita ikut melayani,
maka sebenarnya kita sedang meninggalkan itu. Betul apa betul? Kalau kita pergi melayani, teman-teman yang sore ini melayani, mereka rela meninggalkan kenyamanan mereka untuk tidur siang, untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Mereka meninggalkan zona nyaman mereka, masuk ke dalam zona iman. Nah, zona nyaman kita bisa berbagai macam. Zona nyaman kita bisa berarti, seringkali zona nyaman kita itu adalah memberi sesuai dengan kemampuan yang nyaman buat kita. Saya ulangi lagi, zona nyaman kita biasanya seringkali kita memberi sesuai dengan kemampuan yang nyaman bagi kita. Padahal zona iman tidak berbicara itu. Ada banyak cerita di Alkitab. Kalau kita berbicara tentang janda di Sarfat, dia memberi di luar kenyamanannya dia. Waktu dia ketemu dengan Nabi Tuhan, dia katakan begini, yang ada padaku tinggal satu ketung terigu dan minyak. Setelah saya masak buat anak saya dan itu, saya akan mati. Nabi Tuhan bilang, beri itu dulu kepada saya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia lompat, dia keluar dari zona nyamannya dia. Untuk dia dan anak-anaknya. Dia memberi lebih kepada Nabi Tuhan. Apa yang terjadi? Ada mujizat di sana, betul? Halo? Ada mujizat di sana. Maka saya bilang zona iman itu zona mujizat. Makanya beranilah melangkah. Nah, seringkali kenyamanan kita adalah memberi sesuai dengan kemampuan yang nyaman. Namun mengikuti Yesus, mengikuti Kristus, seringkali kita harus memberi lebih dan berkorban melampaui kadang-kadang batas kemampuan kita yang nyaman itu. Dan siapkah kita kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Ini bisa berarti engkau harus memberi waktu, uang, tenaga, perhatian yang lebih banyak. Ya. Dan mungkin itu akan mengerus egois kita. Itu akan menggerus sifat tamak kita. Karena itulah memang tujuan Tuhan. Saat kita bergerak ke daerah sana, saat kita mau memberi lebih, saat kita mau menabur lebih, itu menggerus rakus tamak kita. Kemarin panitia Natal sudah terbentuk dan mulai bulan ini mereka sudah mulai bekerja. Bapak Ibu tahu, waktu kita 2 tahun lalu Natalan, 2 tahun lalu kita Natalan di tempat ini. Tempat ini hanya muat 300, paling mentok itu 300. Kursinya dimepetin dan lain sebagainya, itu hanya 300 orang. Ya, akhirnya tahun lalu, dan itu hanya membutuhkan dana sekitar 30 sampai 35 juta. Lalu tahun kemarin kita mulai bikin, gimana kalau kita bikin di Ballroom Hotel Unhas. Target kita waktu itu hanya 500 orang untuk Natalan. Ya, hanya 500 orang. Tahu yang datang tahun lalu itu 1.200 orang. Jadi itu luar biasa. Tahun ini kita akan bikin yang sama. Dan kita membutuhkan taburan yang lebih untuk pekerjaan Tuhan di Natalan nanti. Ya. Nah, ini juga kesempatan kita untuk kemudian kita mau melangkah ke dalam zona iman. Dari berbagai macam dana yang kita kumpul, ada yang kemudian muncul dari dana janji iman, kemudian dari proposal, dan lain sebagainya. Dan itu kita kumpul untuk kita bikin acara Natal nanti. Kemarin panitia Natal sudah terbentuk dan akan mulai bekerja. Makanya tadi pagi jualan apa? Barenobon. Habis laku terjual, puji Tuhan. Sore ini nggak tahu, cendol kali ya. Tapi saya rindu jemaat Tuhan di sini, berani untuk melangkah ke dalam zona iman. Berani melangkah. Saya waktu kecil itu berpikir, apa yang dibilang dengan janji iman? Pada saya lihat janji iman itu kok kayak ngutang ya. Kan janji iman kan ditulis dulu jumlahnya, nanti akan kemudian Tuhan, karena keyakinan kita Tuhan akan berkati, ya makanya kita berani menabur dengan angka sekian. Itu janji iman. Saya pikir itu dulu diajarin ngutang, tapi enggak. Ternyata itu melatih kita untuk kita bermain atau kita melangkah ke dalam zona iman. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik, jangan anti dengan janji iman. Apalagi kalau untuk pekerjaan Tuhan, itu ladang yang sangat subur untuk kita bisa menabur di sana. Supaya apa? Ladang yang sangat subur bukan kita diberkati. Supaya imanmu bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau enggak lagi menjadi hamba uang, tetapi uang menjadi hambamu. Ada banyak orang yang serakah tamak masalah uang. Nah, kita dilatih dengan seperti itu. Saya sekali lagi, saya tidak akan mengumbar-umbar kalau kita memberi, maka akan diberikan berlipat kali ganda. Karena itu sudah pasti.
Jangan jadikan itu motivasi. Tapi saya yakin kita semua mau memberi melebihi mungkin dari kenyamanan kita. Karena kita tahu kita pasti akan diberkati lebih. Yang setuju katakan amin. Karena kita tahu persis bahwa kita sudah diberkati bahkan. Makanya kita mau memberi. Bapak Ibu tahu kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita ke dalam zona iman kita. Maka yang terjadi adalah kedewasaan rohani dalam hal finansial. Kita semua pelan-pelan akan menuju kedewasaan, tidak lagi menjadi hamba uang. Bahkan kita menjadikan uang sebagai alat untuk perlebaran kerajaan Allah. Makanya dengar baik, zona nyaman mungkin membuat kita merasa aman. Tetapi hanya di luar zona nyaman, yaitu zona iman. Iman kita bertumbuh dewasa, yang setuju katakan amin. Pesan Tuhan sore hari ini. Ayo melangkah ke zona iman. Jangan terlalu nyaman. Zona nyaman bisa saja jadi kita mengikuti arus teman-teman kita. Dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bergosip, mabok-mabokan, kompromi dengan dosa. Itu bisa jadi zona aman kita. Apalagi yang terbaru kalau di gereja namanya gospel. Gosip sekitar pelayanan. Ya. Itu juga. Itu mungkin bisa jadi zona nyaman kita. Keluar dari situ berani berkata tidak untuk yang namanya dosa. Berani berkata tidak untuk yang namanya gosip. Berani berkata tidak untuk yang tidak yang namanya mabuk-mabukan. Itu yang namanya keluar dari zona nyaman. Meskipun engkau harus kehilangan popularitas. Meskipun engkau bisa ditolak oleh teman-temanmu. Meskipun engkau beresiko tidak diterima oleh temanmu. Berani keluar seperti itu. Itu namanya kita masuk ke zona iman. Kalau kau berani tinggalkan seperti itu. Dengar baik, Tuhan akan kirimkan teman-teman yang bisa menerima engkau apa adanya. Tidak perlu membuktikan harus merokok, harus minum minuman, harus free sex. Tidak. Tuhan akan berikan itu. Zona nyaman kita bisa jadi itu adalah balas dendam, sakit hati, menyimpan sakit hati, menjauhi orang yang menyakiti kita. Itu bisa jadi zona nyaman kita. Tetapi kalau Tuhan bicara sore hari ini, ayo melangkah ke zona iman. Mengikuti Kristus berarti keluar, masuk ke dalam zona iman. Berarti engkau harus berani mengampuni orang lain. Berarti engkau harus berani memberkati orang lain yang jelas-jelas memusuhi. Jangan menjauhi. Beberapa saat yang lalu ada kejadian ya, penggerebekan, orang lagi retret digerebek. Kita sudah tahu semua ceritanya. Dan yang membuat kita bangga, waktu sang gubernur kasih duit 100 juta, apa yang dilakukan oleh pemilik rumah? Disumbangkan ke orang-orang yang sudah hancurkan rumahnya. Itu karakter Kristus. Itu dia melangkah melebihi daripada apa yang dia bisa lakukan. Itu yang dibilang zona iman. Dia tidak benci kepada tetangga-tetangganya, malah dia berkati. Beranikah kita seperti itu? Siapa yang menyakiti kita? Berani kita ngomong, saya mengampuni kamu. Itu berarti kita keluar dari zona nyaman kita ke dalam zona iman kita. Disitulah iman kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Ayo melangkah, jangan diam saja. Berikutnya ayat 22 dikatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah dengar baik, mentalitas yang tahan banting itu selalu dimulai dengan yang namanya hati yang mengasihi. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan hati yang mengasihi. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya akan buktikan. Dari mana kita tahu? Lihat baik-baik. Dari cerita ini, dari ayat ini, datanglah seorang perempuan Kanaan, dia berkata apa? Kasihanilah aku. Yang sakit siapa? Anaknya. Harusnya Tuhan kasihanilah siapa? Anakku. Karena anakku sakit. Dia enggak. Dia ngomong Tuhan kasihanilah aku. Karena dia sangat mengasihi anaknya sehingga dia melihat bahwa penderitaan yang dirasakan oleh anaknya, dia rasakan juga. Itu bukti begitu besar kasih ibunya kepada anaknya. Dan itu makanya saya bilang mentalitas tahan banting dimulai dari hati yang mengasihi. Dari situ kita bisa tahu. Begitu besar kasih ibunya kepada anaknya sehingga dia bilang gini, penderitaannya anakku aku rasakan Tuhan, makanya tolong kasihani aku Tuhan karena anakku yang sakit. Lihat. Ya. Wanita ini berkata kasihani anak saya. Lihat bagaimana kasih yang dia miliki membuat dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena sejatinya kasih yang sejati
membuat kita berdoa bukan cuma sekedar formalitas, tetapi karena kita merasakan penderitaan orang lain seolah-olah kita sendiri yang menderita. Itu dimulai dari kasih. Ini yang dilakukan oleh wanita itu. Waktu dia ketemu dengan Yesus, dia berdiri di depan anaknya, dia berdiri sebagai anaknya, dia merasakan penderitaan anaknya. Nah, coba kita pikirkan begini. Harusnya apa yang dilakukan oleh ibu ini waktu dia merasakan penderitaan anaknya, itu merubah cara berpikir kita, merubah cara kita dan motivasi kita berdoa. Karena seringkali kita berdoa itu formalitas. Pak Pendeta, saya juga minta ampun kadang-kadang sama Tuhan ya. Pak Pendeta tolong doakan saya. Kita hanya formalitas, Tuhan tolong doakan, Tapi pernahkah kita pada saat kita orang minta kita doakan, kita ada di posisi dia? Kebanyakan dari kita tidak. Mungkin karena itu doa kita tidak punya kuasa sama sekali. Karena apa? Formalitas, nggak punya ketulusan di dalamnya. Makanya saya senang gereja ini mengajarkan satu value yang namanya empati. Tahu apa itu empati? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena dalam Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, dengan adanya empati ini, maka pada saat orang minta didoakan kepada Tuhan, posisikan diri kita seperti orang itu. Supaya apa? Kalau kita bisa memposisikan diri kita seperti orang itu, yang muncul adalah ketulusan. Dan Tuhan suka dengan ketulusan. Tuhan suka dengan apa adanya. Pada saat kita berdoa minta ketulusan, doamu akan dahsyat di hadapan Tuhan. Doamu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan inilah mungkin. Ya. Mulai sekarang kalau ada orang datang minta didoakan, posisikan dirimu sebelum kau tumpang tangan kau doakan orang itu. Sebelum di rumahmu kau doakan, di atas tempat tidurmu kau doakan. Posisikan dirimu orang itu. Supaya pada saat engkau menghadap Tuhan, hatimu tulus, murni, tidak punya motivasi apa-apa, yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita punya model doa seperti ini, doamu akan memiliki kuasa. Dan saya yakin GBI Okumene, Gold CC, akan muncul pendoa-pendoa yang hebat di hadapan Tuhan. Yang kalau doakan orang yang sakit disembuhkan, orang yang sedang dalam tekanan berat dilepaskan. Kalau apa? Kalau kita punya value empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Oleh karena itu, pertama, jangan pernah remehkan orang yang berdoa dengan kasih yang penuh. Karena orang yang berdoa dengan model seperti itu, merasakan apa yang orang lain rasakan, akan dilihat Tuhan, dijamah Tuhan. Ya. Teladan yang wanita ini, sore hari ini, lakukan. Kita juga mulai lakukan. Yang setuju katakan amin. Saya rindu, dan saya juga mulai belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau didoakan setelah ibadah, datang. Kak, saya minta didoakan. Saya akan ujian dan lain sebagainya. Saya akan doakan. Dan waktu saya belajar ini, sesuatu yang Tuhan bukakan dalam hati saya. Belajarlah menjadi seperti dia. Gimana sih kalau besoknya mau ujian, kamu minta didoakan? Belajar. Di situ saya bilang, oh iya saya juga pernah merasakan di posisi itu. Coba ganti posisinya. Ya, doakan sepenuh hati. Doakan dengan hati yang tulus. Bukan dengan embel-embel apapun. Maka Tuhan akan jawab dan dengar doa kita. Ingat, kekuatan terbesar dalam doa lahir ketika hati kita benar-benar peduli pada apa yang kita doakan. Bukan cuma sekedar formalitas. Sekali lagi, kekuatan terbesar dalam doa lahir ketika hati kita benar-benar peduli pada apa yang kita doakan. Dan bagaimana caranya kita bisa peduli pada apa yang kita doakan? Empati. Bertindaklah seperti itu terjadi dalam kehidupanmu. Dengan begitu doamu akan dahsyat. Engkau akan bisa menangis bersama. Engkau akan bisa bersuka cita bersama dengan orang yang kau doakan. Berikutnya, masih dari ayat yang sama. Dikatakan begini. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Orang Kanaan. Orang Siro-Fenisia di dalam Alkitab, di dalam kitab yang lain dikatakan. Tetapi perhatikan, cara dia memanggil Yesus itu mirip seperti iman orang Yahudi. Waktu wanita ini memanggil Yesus dengan Yesus Mesias, ada kata anak Daud, ada sebutan anak Daud di sana. Anak Daud itu adalah panggilan Mesias untuk orang Yahudi.
Oleh karena itu dengar baik sore hari ini. Iman yang bertumbuh harus dibarengi dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau iman kita tanpa pengetahuan yang benar tentang siapa yang kita sembah, maka imanmu menjadi iman yang tidak sehat. Maka imanmu menjadi iman yang prematur. Wanita ini kenal, memiliki iman yang sama. Dia bisa tahu saat orang lain hanya memanggil nama Yesus, dia berani memanggil Yesus, anak Daud, Mesias artinya. Dia tahu, dia mengenal Tuhan lebih daripada yang lain. Oleh karena itu penting buat kita betul-betul mengenal Tuhan. Jangan cuma kita kenal Tuhan, baru satu kali habis baca Alkitab terus mengaku, saya kenal mi Tuhan, saya tahu mi Tuhan. Tidak bisa. Dengar baik-baik. Kalau kita belajar tentang Allah yang tidak terbatas, maka kita juga membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya begini, walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah baca Alkitab 1000 kali, engkau belum pernah akan bisa mengenal Allah sepenuhnya. Karena dia tidak terbatas. Makanya poinnya adalah jangan pernah berhenti belajar mengenal Tuhan. Jangan pernah bosan belajar mengenal Tuhan. Dalami Tuhan, kenali Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita butuh melihat, kita butuh belajar. Nah untuk belajar sekali lagi dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau yang sudah tua-tua seperti kita gitu kan. Ada anak muda maju. Saya tadi siang berbicara ngobrol. Zaman sekarang orang-orang untuk mendalami Alkitab, untuk kemudian mencari, mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Itu anak-anak muda sekarang analisanya tajam dan bagus. Apa yang dikatakan sore hari ini misalkan yang saya sampaikan, beda dengan yang 10 tahun lalu. Bahkan dalam bukunya Bu Rita Wahyu pernah mengatakan begini, Torah itu punya 77 muka. Artinya apa? Kalau kita membaca satu ayat, itu bisa ada 77 makna di dalamnya. Itu kan luar biasa. Mau sampai kapan? Enggak mungkin kita bisa mengenal Allah yang tidak terbatas dengan kita yang terbatas. Makanya jangan pernah berhenti belajar, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berhenti mengenal Allah, maka imanmu akan berhenti bertumbuh. Dan penting buat kita, Yesus yang kita sembah, itu bukan cuma sekedar untuk dikenali, diketahui, tetapi untuk juga dialami. Sekali lagi, Yesus yang kita sembah bukan hanya sekedar pribadi yang kita kenali dan pelajari, tetapi yang harus kita alami. Dan ini saya senang, kita ada di aliran karismatik. Kenapa? Di karismatik menyeimbangkan, karena setiap orang butuh pengenalan, tetapi butuh juga untuk mengalami Tuhan. Kita harus menyeimbangkan kedua-duanya. Makanya kita sering menyembah, memuji nama Tuhan. Kita masih yakin dengan adanya kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena orang harus mengalami Tuhan. Orang harus ketemu dengan Tuhan. Karena kalau kita hanya mengandalkan yang namanya pengenalan, kita bisa jadi Farisi rohani. Tapi kalau kita hanya mengandalkan yang namanya pengalaman rohani, kita jadi orang yang suka pergi ke dukun. Ya. Semuanya harus seimbang, supaya kita menjadi pertumbuhan iman yang sehat. Jangan cuma salah satunya yang diandalkan. Ya. Lihat wanita ini baik-baik. Dia tahu Tuhan, Yesus anak Daud, dan dia mau mengalami Tuhan. Dia ngapain? Dia kejar Tuhan. Dia berdoa sama Yesus. Kenapa? Dia cuma tidak hanya mau mengenal Tuhan. Secara ini anak Daud. Tapi dia mau mengalami Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia kejar Tuhan. Dia berteriak-teriak sama Tuhan. Kerinduannya wanita ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kerinduannya untuk mengalami dan belajar tentang Tuhan. Itu harus kita miliki. Ya. Dia betul-betul tahu. Bahkan mohon maaf nih. Waktu dia datang ke Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus apa dikatakan di sana? Yesus tidak menjawab. Yesus cuekin. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dengar baik. Saat engkau ingin mengalami Tuhan, engkau sudah berdoa sama Tuhan. Terkadang Tuhan diam. Terkadang Tuhan diam. Dia ingin menguji motivasi kita di hadapannya. Terkadang Tuhan seolah diam, tidak mau menjawab doa kita. Bahkan seringkali Tuhan mungkin kalau di ayat yang ke-24 dikatakan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Malah terkesan menolak.
Kita pun seringkali kalau Tuhan diam, kita merasa, kayaknya Tuhan tolak doa saya ini. Kayaknya Tuhan tidak mau doa saya. Kayaknya Tuhan tidak mau. Seolah-olah Tuhan diam. Tapi belajar dari wanita ini, dia punya mental tahan banting. Oleh karena itu mentalitas tahan banting adalah mentalitas yang tahan dalam penantian. Meskipun Tuhan terlihat diam, tapi mau tahan dalam penantian. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada banyak doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Bahkan mungkin orang sekitar kita ngomong gini, kamu karena dosa sih, kamu karena kamu tidak sungguh-sungguh sih. Ada orang yang seperti itu. Belajar dari wanita ini sore hari ini. Bahkan di ayat 24 jawab Yesus, wah aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Sekali lagi, perempuan ini itu sudah didiamkan, ditolak, ya, dicuekin. Yang terakhir diapain? Dikatain hampir sama dengan binatang. Tapi wanita ini tidak pernah menyerah, punya mental yang tahan banting. Bahkan di ayat 25, waktu Tuhan menolak, Tuhan kemudian, Yesus kemudian seolah-olah menolak. Tuhan dengar, tapi dia seolah-olah diam. Perempuan ini tidak berlari daripada Yesus. Apa yang dia lakukan? Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan apa? Menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini tidak mundur. Perempuan ini terus, karena dia tahu motivasinya sedang dimurnikan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, waktu Tuhan terlihat menolak, Yesus terlihat menolak di sana, ia semakin mendekat dan berlutut, menunjukkan sikap hormat, rendah hati. Dia menunjukkan dia tergantung hanya kepada Yesus. Lihat ya, wanita ini sudah kena banting 2 kali. Ya, kalau ibaratnya kalau di main game, double kill. Didiemin, ditolak. Tapi sekali lagi dia tetap datang dan mendekat. Makanya dengar baik. Diamnya Tuhan bukan penolakan, melainkan undangan untuk kita semakin dekat kepadanya dalam doa dan penyembahan. Kalau Tuhan seolah-olah diam terhadap doa kita, dia mau kita semakin mendekat sama dia, bukan semakin kecewa, bukan semakin jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan mohon maaf, di ayat 26, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini perkataan ini terdengar kayak keras sekali. Tetapi perhatikan, Yesus sedang menguji motivasi perempuan ini secara ekstrim. Karena 3 kali loh, didiemin, ditolak, dikatain. Tuhan sedang menguji iman ibu ini. Yesus menguji dengan hal tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini tetap rendah hati. Dan dia yang paling penting, tidak tersinggung dengan ucapan Yesus. Ia tahu kondisinya seperti apa. Apa yang terjadi? Kalau engkau ingin memiliki mentalitas yang tahan banting, engkau harus sanggup mengelola emosi. Sama-sama katakan mengelola emosi. Apa itu mengelola emosi? Mengelola emosi itu salah satunya begini. Yang pertama, engkau tahu, seperti wanita ini, engkau tahu ini ujian atau betul-betul ditolak. Mengelola emosi juga kadang-kala kita harus bisa memisah-misahkan mana yang bercanda, mana yang bukan bercanda. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengelola emosi, orang bercanda kita bisa emosi. Sebaliknya orang yang lagi tidak bercanda kita bercandain, yang emosi teman lawan kita. Nah, kemampuan mengelola emosi yang dimiliki oleh wanita ini kita harus pelajari. Halo? Kita harus belajar dari wanita ini bagaimana dia mengelola emosinya dengan baik. Lihat, kita mungkin tidak berinteraksi sama orang lain, kita pasti berinteraksi. Jangan terlalu baper, yang setuju katakan amin. Wanita ini gak baperan. Kalau dia baperan, saya dikatain anjing, pulang mak deh. Tapi karena dia punya mental yang tahan banting. Dia punya kesungguhan di dalam Tuhan. Dia berani maju. Ya. Mengelola
memiliki mentalitas tahan banting, engkau mampu mengelola emosi. Yang kedua, engkau juga memiliki yang namanya mentalitas yang tidak mudah dikuasai oleh kepahitan dan kekecewaan. Wanita ini tidak membiarkan yang namanya luka dan ejekan membuat dia pahit dan kecewa dari Tuhan. Iman yang tahan banting tidak patah oleh kekecewaan, tetapi justru bertumbuh dalam penantian dan kesabaran. Dengar baik, jangan pernah izinkan kepahitan menguasai kehidupanmu. Jangan pernah izinkan kemarahan menguasai kehidupanmu. Halo? Kita ini manusia Kak, punya perasaan betul. Tuhan kasih kita perasaan kehendak untuk merasakan sedih, senang, suka, duka, marah, sedih. Tuhan kasih itu semua. Boleh enggak kita marah? Boleh. Boleh enggak kita kesel? Boleh. Tapi jangan disimpan dalam hati. Jangan simpan kepahitan itu. Jangan simpan amarah itu. Karena dalam Amsal 24 ayat 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil apa? Kekuatanmu. Ingat, engkau tawar hati. Tawar hati itu posisi netral. Pada saat posisi netral aja pada masa kesesakan kecil kekuatan. Apalagi kalau kita simpan kepahitan, kita simpan amarah, kita simpan kekecewaan. Bukan lagi netral, habis kekuatanmu. Habis engkau akan dimakan sama kehidupan dunia ini. Makanya jangan pernah simpan, kalau engkau sedih boleh sedih. Tapi jangan simpan kesedihanmu 10 tahun. Ada yang ditinggal anjingnya, gak mau makan 2 tahun, jangan. Kelola emosi dengan baik, jangan simpan kekecewaan, amarah. Ya. Kadang-kala kepahitan itu bisa muncul terhadap orang lain, orang tua kita, teman kita, bahkan mohon maaf kadang-kadang kepahitan kita itu sama Tuhan kadang-kadang. Betul apa betul? Karena Tuhan gak jawab doa kita, lalu kita kemudian pahit sama Tuhan, malas ke gereja. Dengar baik, saat kita simpan itu semua, maka engkau gak akan punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Makanya jangan pernah simpan kepahitan, jangan pernah simpan amarah. Karena jika hati kita penuh kepahitan, kita tidak akan pernah memiliki kekuatan sejati untuk menghadapi kehidupan. Halo? Jangan pernah simpan yang namanya kepahitan. Ada orang yang menyakiti kita. Zona nyaman kita apa tadi? Datang ampuni. Ada orang yang ngatain kita dari belakang. Datang maafkan. Jangan simpan, apalagi menjadi gospel, bahaya. Ya. Makanya terpenting buat kita kelola perasaan kita, kelola emosi kita, menjaga hati, tetap percaya, supaya kita terus punya kekuatan. Coba kita refleksikan sore hari ini. Kenapa seringkali kita nggak kuat hadapi tekanan? Kenapa kita seringkali kecewa, cepat marah, menghadapi masalah? Jangan-jangan kita menyimpan amarah dalam hati kita, sehingga itu seperti sekam di bawah jerami. Dikasih sedikit tiupan angin dia akan besar. Ada yang suka marah-marah di sini? Jangan sampai darah tinggi. Ya. Atau jangan sampai ternyata kita menyimpan amarah dalam hati kita. Oleh karena itu dengar baik sore hari ini. Perlu kita mengelola emosi kita dengan baik. Oleh karena itu meskipun sore hari ini kau merasakan kekecewaan, kesedihan, kemarahan. Kalau kau menyimpan itu, atau pada suatu saat engkau berhadapan dengan orang lain, dan orang lain itu mulai membuat emosi diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Mengelola emosi. Saya kasih satu tips yang harus kita lakukan. Pada saat orang bikin emosi kita, satu hal yang kita lakukan. Berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Bagi orang percaya, doa menjadi kunci utama dalam mengelola emosi. Pada saat kita berdoa, kita boleh mencurahkan isi hati kita. Tuhan, kurang ajarnya itu bakso dia putuskan saya Tuhan. Menangislah sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Bukan hanya kalau kita datang minta pertolongan sama Tuhan, enggak. Saat kita lagi emosi, kalau kita memang lagi tahan emosi. Minta dalam Tuhan, aku berdoa Tuhan. Tolong aku mau kelola emosiku dengan baik. Ngomong sama Tuhan. Nah biasanya berdoa dia gak ubah keadaan, tetapi dia rubah keadaan hati kita di dalam. Supaya bisa terpancar keluar. Mungkin waktu itu orang di luar sedang huru-hara, tapi saat engkau berdoa, kedamaian yang dari Tuhan muncul dari dalam hati. Engkau sedang menyerahkan buat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau itu kita berdoa, saya ulangi, apa yang terjadi saat kita berdoa, maka kita akan mampu merespon dengan sikap yang tenang, bijak dan penuh kasih.
terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya salah ambil keputusan. Dengar baik. Kalau engkau sedang dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka maupun duka, pada saat tinggi-tingginya jangan pernah ambil keputusan. Baik dalam keadaan sedang marah tinggi, sedang sedih, jangan pernah ambil keputusan. Tapi tenangkan dirimu, berdoa sama Tuhan. Setelah kau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan hikmat, minta Tuhan kepekaan Tuhan. Setelah itu baru ambil keputusan. Berdoa adalah kunci yang Tuhan berikan kepada kita. Karena berdoa akan menenangkan hati kita, merubah kita dari dalam. Apa sih yang membuat seringkali kita kecewa sama Tuhan? Atau kecewa sama keadaan, kecewa sama orang tua. Karena seringkali apa yang kita harapkan dari orang lain, atau apa yang kita harapkan dalam keadaan kita tidak terjadi. Ya. Nah, dengar baik sore hari ini, orang yang memiliki mentalitas yang tangguh tidak akan dikuasai oleh kepahitan, tidak akan dikuasai oleh kekecewaan. Engkau boleh kecewa tapi tidak boleh dikuasai. Engkau boleh emosi tapi jangan sampai dikuasai emosi. Kendalikan emosimu sebelum engkau dikendalikan oleh emosi. Dan apa yang terjadi? Kalau kita memiliki mentalitas yang tangguh seperti ibu ini, seperti wanita ini, ayat 28 Yesus berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Lihat baik-baik, mentalitas yang tahan banting. Dia tahu kapan dia diuji, dia tahu kapan dia harus maju. Yesus mengapresiasi iman yang besar dari perempuan ini dan mengabulkan permintaannya. Sore hari ini, kita mungkin yang sudah berdoa lama sama Tuhan, lalu kemudian mulai kecewa dan mulai mundur daripada Tuhan, pesan Tuhan. Jangan mundur. Kalau Tuhan terasa diam, itu ajakan kita untuk terus berdoa dan mendekat kepada Dia. Yang mau katakan amin. Jangan pernah lari dari Tuhan. Dan menariknya begini. Waktu Yesus berkata, tidak baik di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saya mau kita sore hari ini, pemain musik dan singer saya panggil maju ke depan. Waktu Yesus berkata tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dengar baik. Kalau engkau anak Tuhan, Tuhan siapkan roti buat kita semua. Bukan cuma sekedar remah-remah. Kalau wanita ini punya mentalitas tahan banting, dia tidak hanya sekedar menikmati remah, tetapi dia menikmati roti yang dari Tuhan. Dia menikmati mujizat yang dari Tuhan. Dia menikmati roti. Tetapi sore hari ini, roti bukan berbicara tentang apa yang kita makan, tetapi roti berbicara tentang siapa roti itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, perhatikan, Yesus berkata, tidak baik mengambil roti. Roti itu dirinya sendiri. Kegigihan wanita ini, mentalitas ini, membuat wanita tidak hanya mendapatkan remah-remah. Mohon maaf saya katakan, dari cerita ini, remah-remah itulah mujizat. Remah-remah itulah kesembuhan. Sebenarnya yang intinya adalah rotinya. Sama-sama katakan roti. Dan itu adalah pribadi Yesus. Dan itu yang kita mau peringati. Di tangan kita ada roti dan anggur yang sudah disiapkan. Untuk kita mengingat kembali apa yang sudah 2000 tahun lalu Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dia menjadi roti yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Dengar baik. Mentalitas yang tangguh harusnya membawa kita kepada sang roti. Membawa kita menikmati roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitab. Yesus juga adalah salah satu contoh memiliki mentalitas tahan banting. Yesus waktu dia sudah mau akan disalibkan, dia pergi ke Taman Getsemani. Emosinya bergejolak dalam hatinya. Apa yang dia lakukan oleh Yesus? Dia berdoa, dia berlutut, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan apabila sanggup lalukan cawan ini daripada aku.
3 kali dia berdoa untuk menenangkan dirinya. Pada saat Tuhan Yesus berdoa yang ketiga kalinya dia sebut begini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Apa yang terjadi? Di ayat di keempat Injil itu ada satu cerita. Lalu Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberikan Yesus kekuatan. Halo? Kalau engkau sore hari ini ingin memiliki mentalitas yang tahan banting, belajar dari perempuan ini dan Yesus. Dia berdoa kepada Tuhan, tidak pernah mengizinkan kekecewaan tinggal dalam hatinya. Dia mengizinkan Tuhan dengan cara berdoa untuk memberikan dia kekuatan. Sore hari ini, apa yang kau alami, kekecewaan, kepahitan, buang itu jauh-jauh. Karena saat kita menyimpan itu, kecil kekuatan kita. Tapi saat kita berdoa sama Tuhan, besar kekuatan kita. Karena dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Dan kamu sama katakan, akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sore hari, mari yang mau menyerah, jangan pernah menyerah. Sama-sama katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana, amin, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama katakan, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama angkat kedua tanganmu, tanda kau berserah pada kehendak Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun. Yes. Semua yang
Amin. Kepada kehendak hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sore hari ini ada orang-orang yang kekuatannya mulai melemah. Karena mungkin dia kecewa sama orang-orang terdekatnya, kecewa akan keluarganya, kecewa sama Tuhan, kecewa sama keadaannya. Dan firman Tuhan kalau datang sore hari ini kepada kita semua, dengar baik. Jangan kecewa sama Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Kalau dia serasa diam, datanglah kepada Dia. Karena diamnya adalah undangan untuk kita mendekat kepada Dia. Jangan pernah merasa kecewa sama Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan. Karena Tuhan sudah menyiapkan roti yang terbaik untuk kita semua. Jangan cuma sekedar mau remah-remah. Maulah roti itu. Kalau sore hari ini ada yang mulai kecewa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku mau Tuhan, maju mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan bicaralah kepada Tuhan seperti ini. Biarlah itu terjadi sesuai kehendak-Mu. Saat engkau berdoa demikian, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan kesanggupan. Tuhan akan berikan ekstra kekuatan untuk kita dapat melampaui kehidupan ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. biar jemaat Tuhan saja yang akan pujian ini. Amin. Ada apa? Tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari goyang lebih lagi. Kau tidak akan menyerah terhadap keadaan, terhadap apapun juga. Sama-sama katakan. Menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sore hari ini kita akan menikmati roti hidup, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Mari sebelum kita masuk ke sana, mari kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan melayakkan kita. Karena firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mengakui tubuh Tuhan artinya engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau mengakui kebangkitan dan kematiannya dalam kehidupanmu. Engkau mengakui Tuhan yang merengkuh hidupmu. Mari minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Minta ampun sama Tuhan, mungkin kesalahan kita sama saudara-saudara kita. Mungkin kita salah ngomong, salah bersikap di hadapan orang tua kita. Minta ampun saat ini sama Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan melayakkan kita. Hamba mau berdoa Tuhan Yesus sore hari ini. Layakkan kami semua di tempat ini.
masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mengakui ini adalah tubuh dan darah Kristus, memperingati apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau melayakan kami. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi lebih tinggi daripada kepalamu, tanda Engkau hormat akan tubuh Kristus, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita adalah persatuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan anggur. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suara mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih, atas pengorbananmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Katakan terima kasih Tuhan. Amin.
haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu sore hari ini. Kami mau Tuhan Yesus menjadi orang yang tahan banting, menjadi punya mental pemenang, mentalitas yang tahan banting di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu sudah kami dengarkan, dan tiba saatnya kami semua mau menjadi pelaku-pelaku firman. Biar firman itu tidak hanya jatuh di tanah yang subur, tetapi tumbuh, berakar, berbuah, sehingga buah kami dinikmati oleh banyak orang. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan keluar dari tempat ini, kami tidak sama lagi seperti kami datang. Kami sudah berubah, cara berpikir kami sudah berubah, karena kami terus diserami oleh firman Tuhan. Hamba-Mu juga sore ini sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu, membimbing mereka, menolong mereka untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus memiliki mental yang pantang menyerah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menjadi doa kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua akan meninggalkan zona nyaman kita. Kita mau masuk dalam zona iman, di mana iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan taburan kita di depan Bapak Ibu Jemaat. Ada kursi, risi amplop 1 dan 2. Untuk amplop 1 untuk operasional pastori, dan amplop 2 untuk kas gereja. Mari kita siapkan dan kita angkat bersama-sama, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini yang ditaburi malam hari ini, terus Tuhan Yesus melekat di dalam hidup kami. Dan hidup kami ya Bapa menjadi terang-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa memberkati dimanapun Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami akan menabur. Biarkan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, Engkau berkati dimanapun mereka berada Bapa, di dalam segala hal yang mereka lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, biarkan taburan ini menjadi berkat di tempat ibadah kami, dan kami pakai untuk keluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan akan dimulai di sebelah kiri saya, tengah, dan selanjutnya di sebelah kanan. Ku gentar
dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sedikit pengumuman untuk kita bahwa kami Jemaat GBI Oikumene menyambut dengan penuh sukacita jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ketika jemaat Tuhan belum memiliki tempat untuk bertumbuh bersama, kami di tempat ini sangat terbuka dan penuh dengan sukacita ketika jemaat-jemaat Tuhan ingin bertumbuh di tempat ini. Nah, ini ada cewek-cewek cantik, aser kita membawa formulir jemaat baru. Silakan diisi formulirnya, nanti bisa ditukarkan sama tim aser di belakang, ditukarkan sama gantungan kunci. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, silakan diisi agar pelayanan yang kami lakukan di tempat ini boleh semaksimal mungkin untuk kita semua. Selanjutnya di tim Aser ini juga ada bawa form doa. Jadi mungkin ada yang mau ujian, ada yang punya pergumulan, silakan diambil, diisi, diserahkan kembali. Kami akan doakan di Pondok Daud.
yang selalu kami lakukan di setiap hari Selasa dan Jumat jam 3. Mungkin dari jemaat-jemaat Tuhan ada yang berkerinduan untuk ikut, silakan datang di Pastori. Kami lakukannya di jam 3 hari Selasa dan Jumat di ruang sekolah minggu. Selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu setiap awal bulan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Juli boleh maju ke depan, kita akan doakan bersama, tentunya dikasih hadiah. Kalau orang ulang tahun itu dikasih hadiah. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Juli mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Silakan maju ke depan, kita akan doakan bersama. Tidak ada ya? Silakan, tidak usah malu-malu. Mungkin baru pertama kali hadir, tidak apa-apa. Silakan maju. Kita akan didoakan sama Pastor Ezra. Sepanjang bulan Juli silakan maju ke depan. Nanti akan didoakan dan mendapatkan souvenir dari gereja. Ada silakan. Siapa lagi? Hanya satu orang? Ada? Ya, jangan malu-malu. Yang ulang tahun sepanjang bulan Juli, ada lagi? Ada lagi? Jemaat Tuhan? Gak apa-apa. Yang baru pertama kali datang, jangan malu-malu. Datang maju saja ke depan dan akan mendapatkan souvenir cantik dari gereja. Ada lagi? Ini jangan jauh-jauhan kayak marahan nanti ya. Oke. Ada lagi jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini? Ulang tahun sepanjang bulan Juli? Oke, kalau sudah nggak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami. Kami juga menyerahkan rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami serahkan di usianya yang baru ini. Biar anugerah Tuhan nyata dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, baik dalam kuliah, pekerjaan, sekolah. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus mampukan. Kekuatan yang baru akan terus Tuhan limpahkan dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anugerah Tuhan akan selalu berjalan di depanmu. Engkau akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan biarlah bangsa-bangsa mengenal Tuhan melalui kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi doa kami. Dan kami serahkan teman-teman kami yang berulang tahun ada dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Umur panjang dipanjang. Sampai selamanya. Oke, selamat ulang tahun buat rekan-rekan semua. Berikutnya ada satu hal yang penting, kemarin panitia Natal sudah terbentuk dan mulai saat ini mereka akan mulai mencari dana. Dan salah satu yang saya katakan tadi, mencari dana adalah dengan mengedarkan janji iman. Jadi nanti teman-teman dari ASAR akan mengedarkan form kupon janji iman. Bagi Bapak Ibu yang tidak terbeban untuk mengisi, jangan diisi. Tapi bagi yang terbeban untuk membantu kita dalam perayaan Natal, silakan diisi dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ya, jadi semuanya akan mendapatkan kupon untuk janji iman. Nanti sekali lagi, yang tidak terbeban tidak usah isi dan tidak usah dikembalikan. Nanti akan ada teman yang membawa kantong di depan untuk dikembalikan. Bagi yang mau mengembalikan sudah mengisi. Tidak perlu dikembalikan hari ini, minggu depan juga boleh. Ya, siapa tahu ada yang ingin berdoa kepada Tuhan, Tuhan berapa angka yang harus saya taruh, silahkan. Ya, jadi kita akan mengadakan Natal nanti di tanggal 5 Desember. Jadi kita sudah mulai sekarang bicarakan dan teman-teman akan mulai cari dana. Itu ya, salah satunya adalah dengan janji iman ini. Sekali lagi. Oh ya, sekali lagi juga saya beritahu kepada kita semua, selain itu teman-teman juga menyiapkan ada di bawah jualan kebab dan cendol. Ya, bagi yang ingin menikmati kebab dan cendol boleh juga membeli dari tim pencarian dana. Ya, sekali lagi dana ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita akan pakai untuk Natal kita bersama di Hotel Ballroom Unhas. Yang mengerti katakan amin. Oke, baik, itu saja dari saya kembalikan lagi kepada WR. Puji nama Tuhan, kita berada di penghujung ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Setiap lidah, suku bangsa
Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan hingga pada sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan antarkan kami di tempat ini untuk mengikuti ibadah. Kami tahu Tuhan, kami tidak sama lagi ketika kami pulang dengan kami datang tadi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan membawa kemenangan baru dari tempat ini. Bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang boleh menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Biar setiap apa yang mereka korbankan buat Tuhan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat firman-Mu yang boleh ditaburkan di tempat ini Tuhan. Boleh kami perdengarkan, biar tidak hanya tertanam di hati kami Tuhan, tapi kami rindu akan terus tumbuh dan terus berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang boleh menaburkan firman-Mu di tempat ini. Biar semakin hari Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu Bapa. Bahkan pekerjaannya Tuhan selalu berkati. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan di sana. Berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami di tempat ini Tuhan, GBI Oikumene. Kami percaya Tuhan keberadaan gereja kami di sini karena ada visi misi yang Tuhan janjikan bagi setiap kami Bapa. Biar keberadaan gereja kami Tuhan di tempat ini bukan jadi batu sandungan di sekitar kami Tuhan, tapi akan membawa jiwa, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berdoa juga Tuhan Yesus secara khusus buat Ibu Gembala kami Bapa. Terkhusus buat masa tuanya, masa kesehatannya Tuhan. Biar ada dalam tangan Tuhan. Semakin hari Ibu Gembala kami akan merasakan sukacitanya Tuhan. Anak cucunya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa berdoa buat wakil gembala kami di tempat ini, Pastor Esra Tuhan. Bersyukur buat penempatan Tuhan, buat rencana Tuhan, bagi kehidupan Kak Esra Tuhan. Kiranya semakin hari Tuhan Yesus lewat pekerjaan Kak Esra di tempat ini Tuhan, semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan. Bahkan pekerjaannya Tuhan, dimanapun Kak Esra bekerja Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati, apa visi misinya dalam Tuhan. Tuhan yang selalu buka jalan, Tuhan cukupkan apapun yang dibutuhkan Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat Kak Debbie sebagai istri Kak Esra di tempat ini, bahkan sebagai sebagai wakil gembala kami juga Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya kami taruh dalam tangan Tuhan. Setiap kerinduan hatinya Tuhan selalu tolong. Hati Tuhan selalu tertuju buat Kak Debbie Tuhan, bahkan visi misinya Tuhan yang bukakan jalan. Dan tak lupa Tuhan berdoa buat anaknya Dev Tuhan. Kami percaya adik kami ini ada dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Kami tahu Tuhan masa depan yang terindah Tuhan siapkan bagi adik kami Tuhan. Kami akan lihat pekerjaan tangan Tuhan lewat adik kami. Kesehatannya, masa depannya Tuhan, tumbuh kembangnya Tuhan berkati. Tak lupa juga Tuhan Yesus berdoa buat mentor rohani kami juga di tempat ini Tuhan, Pastor Peter beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya, visi misinya, pelayanannya Tuhan berkati. Bahkan anak istrinya, keluarganya diberkati Tuhan, segala kebutuhan mereka dicukupkan Tuhan. Bersyukur juga Tuhan Yesus buat hati yang mau melayani hari ini, buat anak-anak Tuhan yang menyempatkan waktunya, yang membagi waktunya buat melayani Tuhan. Kami tahu setiap talenta yang Tuhan berikan akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin mereka pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati masa depannya Tuhan, kehidupannya, bahkan apapun yang menjadi rancangan dan rencana mereka Tuhan, biar ada tangan Tuhan yang bekerja di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami tak lupa berdoa juga buat sebentar ibadah raya 3 Tuhan. Kami berdoa buat cuaca, berdoa buat persiapan dari teman-teman Tuhan, buat para pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian. Kami percaya Tuhan jamah terlebih dahulu. Biar setiap apa yang keluar dari mulut mereka Tuhan, setiap apapun bentuk pelayanan mereka Tuhan perhitungkan. Tuhan Yesus tak lupa berdoa juga buat orang tua kami Tuhan, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya ada tangan kiranya ada kasih Tuhan yang selalu melingkupi mereka. Tak lupa Tuhan Yesus berdoa buat gereja-gereja di sekitar kami Tuhan, baik Getor, baik gereja
GPDI Tuhan, baik Satria Kasih. Kami percaya Tuhan, kami memang berbeda-beda Tuhan, tapi satu tujuan kami hanya hormat kemuliaan bagi Tuhan. Biar setiap ada kesatuan hati bagi setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Banyak jiwa akan dimenangkan khususnya di kota kami, kota Makassar Tuhan. Tak lupa Tuhan Yesus berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan terjadi di bangsa kami Bapa. Bahkan para pemerintahnya yang bekerja di bangsa kami Tuhan. Dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan pilih mereka. Tapi karena ada rencananya Tuhan, visi misinya Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biar setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa rencana mereka bagi bangsa kami Tuhan, biar mereka melakukannya sesuai dengan otoritas ilahi. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami akan dimenangkan dari segala kekhawatiran kami, dari segala ketakutan kami Tuhan. Kami akan bawa sukacita bagi lingkungan kami, bagi kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, semakin ada kerinduan bagi kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, akan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.